Kebakaran adalah sebuah peristiwa yang tidak kita kehendaki, di mana ketika terjadi sebuah kebakaran, maka di sana akan terjadi sebuah kerugian secara material. Dan ketika kebakaran akan semakin besar, maka di sana api akan sulit dipadamkan. Jadi ada sebuah teori yang menunjang terjadinya sebuah kebakaran, yaitu teori segitiga api, di mana api akan terus muncul dan menyala ketika ada 3 komponen, yaitu panas, yang kedua oksigen, yang ketiga adalah bahan bakar. Dan tentunya jumlah dari tiap-tiap komponen ini harus proporsional. Ketika salah satu dari komponen ini jumlahnya tidak proporsional, maka api juga tidak akan timbul. Semisal jumlah bahan bakar yang terlalu banyak, atau mungkin jumlah bahan bakar yang terlalu sedikit, maka api juga tidak akan timbul karena jumlahnya tidak proporsional. Dan juga ketika salah satu dari komponen ini dihilangkan, maka api akan padam. Nah, itulah sekilas mengenai teori segitiga api. Dalam sebuah kebakaran, di sana ada sebuah tahap-tahap sesuai pada gambar, yaitu yang pertama adalah penyalaan, di mana di sana adalah sebuah inisiasi di mana api mulai muncul. Nah, setelah pada fase penyalaan, lalu pada fase pertumbuhan, di mana api mulai menjalar ke seluruh tempat. Nah, setelah itu ke fase flashover, di mana fase flashover ini adalah fase transisi menuju ke pembakaran penuh. Dan pada fase flashover ini suhu api mencapai 300 sampai 600 derajat Celcius. Nah, setelah fase flashover akan menuju ke fase pembakaran penuh, di mana di sini adalah sebuah klimaks dari sebuah kebakaran, dan di mana suhu pada fase ini mencapai suhu tertinggi, yaitu 1200 derajat. Nah, setelah fase pembakaran penuh ini selesai, maka api akan surut atau decay, di mana api ini surut dikarenakan salah satu dari 3 komponen segitiga api ini sudah mulai habis, yaitu bahan bakar. Nah, ketika bahan bakarnya ini mulai habis, maka api akan surut, lalu api akan berangsur. Teknik pemadaman kebakaran itu ada 4 macam. Yang pertama cooling. Cooling yaitu mendinginkan bahan bakar yang terbakar. Misalnya kita menyiramkan air pada kayu yang terbakar. Yang kedua itu adalah smothering. Smothering itu adalah memotong pasokan oksigen. Contohnya kita menutupi sumber kebakaran dengan selimut ataupun karung kain goni seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah starving. Starving yaitu memotong pasokan bahan bakar, seperti misal kebakaran pada pipa minyak, seperti itu kita memotong pasokan pipa minyak itu agar tidak mengalir lagi dan tidak terjadi kebakaran lagi, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu inhibition, yaitu menghentikan reaksi kimia, misalnya menyemprotkan pemadam halen ke area yang terbakar. Kemudian untuk alat pemadam api tradisional itu seperti karung goni, itu termasuk ke dalam cooling dan smothering. Mengapa demikian? Pertama, saat kita melakukan pemadaman dengan alat pemadam api tradisional dengan menggunakan kain goni maupun selimut atau jaket, kita pasti menyelupkan ke air terlebih dahulu. Nah, pada saat air itu kan mendinginkan, jadi air itu mendinginkan sumber kebakaran atau bahan bakar yang terbakar, seperti itu. Kemudian kenapa juga disebut smothering? Karena pada saat kita menutupi sumber api dengan karung goni ataupun selimut yang sudah dibasahi, itu akan menutup pasokan oksigen yang masuk. Kemudian akan muncul asap putih yang menandakan bahwa sumber api itu telah mati, seperti itu. Ini teman-teman, dari sini saya akan meragakan bagaimana cara memadamkan api menggunakan media air. Nah, seperti ini. Nah, yang pertama yang perlu kita ketahui adalah kita melihat
posisi api. Nah, usahakan posisi kita di belakang arah api agar kita aman. Dan lalu kita mendekatinya, lalu kita siramkan kepada bagian yang kebakaran. Yuk kita simak bagaimana cara memegang alat pemadam api tradisional dengan benar. Salah satu contoh alat pemadam api tradisional yaitu jaket. Nah, jaket ini sangat simpel karena ketika kita di jalan kemudian kita menemukan suatu kebakaran, nah kita bisa menggunakan jaket kita. Caranya, kita lepas jaket kita. Kemudian kita ambil ujung dari jaket kita. Sebelumnya kita celupkan, kalau misalnya di sekitar ada air, kita celupkan dengan air. Setelah basah, kemudian kita ambil ujung dari jaket, terserah ujung atas atau ujung bawah. Kemudian kita lipat ke dalam. Kenapa kita lipat ke dalam? Agar tangan kita saat kita mendekati sumber api tidak terkena panas dari api tersebut. Kemudian saat kita mau melakukan, kita lihat dulu. Kita angkat setinggi dahi kita atau menutupi kepala kita, agar kepala kita juga tidak terkena panas dari sumber api tersebut. Kemudian saat kita mau melakukan pemadaman dengan menggunakan jaket ini, kita jalan, kita lihat api tersebut. Kita harus mengikuti arah mata angin. Maksudnya arah angin mengarah. Karena kalau misalnya kita berlawanan dengan arah angin, maka kita terkena panas dari sumber api tersebut. Setelah kita tahu dan paham, akhirnya kita meletakkan jaket tersebut ke sumber api. Setelah kita letakkan, tunggu sampai api tersebut mati dengan asap warna putih yang menandakan api tersebut telah mati. Nah, jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya bagaimana cara pemadaman api dengan menggunakan media kain atau menggunakan media kain bekas. Nah, jadi seperti ini. Yang perlu kita ketahui adalah bagian tangan kita. Jadi bagian tangan kita seperti ini, lalu kita putar seperti ini. Nah, ketika sudah seperti ini, kita lihat pada bagian yang kebakaran. Nah, juga posisi kain ini usahakan lebih tinggi dari posisi kepala kita agar kepala kita terlindung dari kobaran api. Nah, kita lihat pada bagian yang kebakaran, kita lihat juga pada arah api. Ketika arah api ke depan, maka kita harus posisikan posisi kita di belakang arah api. Nah, ketika kita sudah sesuai dengan posisi kita di belakang api, maka letakkan kain ini kepada bagian yang kebakaran. Nah, alat pemadam api tradisional, salah satu contohnya adalah selimut. Yang pertama, kita harus mencelupkan selimut ini ke dalam air sampai selimut ini dalam kondisi basah semua. Ini adalah air untuk mencelupkan selimut ini. Mari kita celupkan. Jika selimut ini sudah dalam kondisi basah, maka kita harus memegang ujung-ujungnya seperti ini. Lalu kita melipatnya ke dalam agar tangan kita terlindungi. Seperti ini. Lalu kita arahkan ke arah api. Tapi perlu diingat bahwa kita harus memperhatikan arah angin. Jika angin itu ke arah kita, maka kita akan tersambar oleh api kebakaran tersebut. Oleh karena itu, kita harus memperhatikannya. Kita langsung hempaskan selimut ini ke arah datangnya api seperti ini, dalam posisi membungkuk. Di sini saya menggunakan media pemadam api tradisional berupa karpet bubur. Nah, untuk cara pemegangannya sendiri seperti ini. Jadi, pertama, jepit kedua ujung karpet menggunakan ibu jari. Kemudian, putar telapak tangan ke dalam sehingga karpet bubut ini melindungi tangan kita bagian luar dari kobaran api yang akan kita padamkan. Dan pemegangannya seperti ini. Sebelum kita melakukan praktikum, yang butuh kita siapkan adalah air sebagai pembasah, kemudian kain yang tebal bisa menggunakan. Seperti yang kalian ketahui, salah satu media pemadam kebakaran tradisional adalah kain yang tebal.
Nah, apa aja sih kain yang tebal itu? Bisa seperti selimut, jaket, ataupun handuk seperti yang saya bawa saat ini. Nah, caranya gimana sih? Caranya kita bisa mencelupkan handuk ini kepada air. Nah, kita pegang handuk ini di ujung-ujungnya seperti ini. Seperti ini ya. Kemudian kita sedikit melipatkan ke dalam seperti ini. Nanti kita akan mencelupkan ke dalam air dan menaruh handuk di sumber api.